Pak, mic-nya mati tuh, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UT dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan terus termotivasi untuk belajar. Baik, pada hari ini alhamdulillah ya, kita dipertemukan dalam pertemuan perdana dalam mata kuliah bimbingan karir. Semoga kalian dapat apa namanya? Mendapatkan apa yang kalian harapkan dari mata kuliah ini. Tentu adalah dalam mata kuliah ini hanya ada dua pilihan, lulus atau tidak lulus. Jadi tentu yang sudah bergabung ya, sebelumnya kita sudah juga memfasilitasi melalui WhatsApp group, melalui grup di LMS. Jadi tujuannya hanya satu, supaya kalian di akhir nanti mendapat predikat lulus di mata kuliah ini. Baik, mahasiswa dimanapun kalian berada, perkenalkan walaupun saya sudah memperkenalkan diri sebelumnya di LMS ya. Nama saya Fahrul Raji, asal dari Aceh ya, tepatnya di Lok Sumawe, bertugas di salah satu perguruan tinggi swasta di Universitas Al Muslim Birun ya. Home base-nya itu di ruang studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini mungkin sekilas untuk panggilan, boleh panggil Fahrul aja supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi ini. Jadi mungkin itu dulu sekilas, mungkin biar kita lebih mengenal antara satu dengan yang lain. Tidak salah juga kalian memperkenalkan diri mungkin secara singkat ya, nama, dari mana berasal, kalau bertugas di mana bertugas. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti akan lebih membuat kita menjadi lebih nyaman ya, dan lebih bersemangat untuk belajar dalam mata kuliah bimbingan kali ini. Baik, silahkan dimulai. Yang pertama mungkin saya persilahkan Kartika dulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kartika. Ya, baik Bapak, terima kasih waktunya. Perkenalkan teman-teman dan juga Bapak Fahrul, nama saya Kartika Sukmaningtyas, bisa dipanggil Tika atau Kartika. Saya dari UPBJJ Surakarta, rumah saya di sekitaran Solo, dan sekarang saya mengajar di SD Majenang 3 Sukodono kelas 4. Terima kasih. Baik, terima kasih Kartika ya dari Solo ya. Oke, Ya, selamat Pak. bergabung. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Cici. Silakan Cici. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Pak, nama saya Cici Gustiani dari UPPJJ Bandung, Pokjar Kuningan, alamat dari Kabupaten Kuningan, Kecamatan Garawangi, Desa Pakembangan. Saya bertugas di SD Negeri Pakembangan juga, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Cici dari Kuningan, Bandung ya. Oke, selamat bergabung di kelas ini. Mudah-mudahan betah dan nanti dapatkan predikat lulus tentunya. Baik, kita menuju ke Ummatul. Silakan Ummatul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umatul Kamalia Iksana, dipanggil saja Uma. Saya dari UPBJJ Jember, tapi asal saya dari Probolinggo. Sekarang saya mengajar di SDN Sukaharjo 3, Kota Probolinggo. Terima kasih. Oke, baik, selamat bergabung Ummatul dari Probolinggo. Semoga betah ya di kelas ini. Baik, ini nggak ada yang cowok ya, cuma saya satu orang ya. Harusnya ada kemarin ya. Oke, mudah-mudahan segera bergabung biar saya tidak ini di kelas ini ya. Baik, kita lanjut ke Amalia. Silakan Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan rekan-rekan, nama saya Amalia. Saya berasal dari Brebes, UPBJ Purwokerto. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Tengki 3. Baik, selamat bergabung Amalia dari Brebes ya. Sepertinya ini dari Pulau Jawa semua ya. Yang sudah, yang belum kita belum tahu. Silakan lanjut ke Devi ya.
Silakan Devi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Erlangga, biasa dipanggil Devi. Saya dari UPBJJ UT Bengkulu, Pak. Saya Sumatera ya. Ya, saya tinggal di Bengkulu Tengah dan bertugas di SDN 78 Bengkulu Tengah. Baik, selamat bergabung Devi. Ya, kalau dari dari kepulauan kita satu pulau nih ya, Pulau Sumatera ya. Tapi antara Sumatera dan Jawa itu sangat berdekatan, hanya dipisah dengan selat ya. Oke, baik, selamat bergabung Devi. Kita lanjut ke Sofiatun. Silakan Sofiatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Fahrul Razi dan teman-teman. Saya Sofiatun, biasa dipanggil Sofi. Domisili saya saat ini di Bogor, tapi saya bekerja di Jakarta Selatan, daerah Lebak Bulus. Terima kasih. Baik, Sofiatun, berapa jauh itu perjalanan dari Bogor ke ini tadi? 1 sampai 1,5 jam, Pak. Oke. Menggunakan apa? Kereta api? Motor biasanya. Oh, motor biasanya biar lebih lancar perjalanannya ya. Oke, selamat bergabung Sofiatun. Semoga betah ya di kelas ini. Kita lanjut ke Rifanianti. Silakan Rifanianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di UPJJ Jambi, Pokja Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Saya mengajar di SD Negeri 229, Kabupaten Tebo. Sekian Bapak. Selamat bergabung Rifayanti juga dari Kepulauan Sumatera ya. Ya, Oke, ada yang belum? Oke, selamat bergabung, semoga betah dan semoga mendapatkan apa yang sekiranya diharapkan dari mata kuliah ini. Baik, yang terakhir mungkin yang sudah bergabung ini ada Irma Fahriani. Silakan Irma Fahriani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Bapak dan teman-teman semua. Saya Irma Fahriani dari Gresik. Saya mengajar di salah satu sekolah dasar swasta di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Irma dari mana tadi? Dari Gresik, Pak. Oh, Gresik ya. Okay. Semoga betah di kelas ini. Ada yang belum? Yang sudah hadir, ada yang belum memperkenalkan diri? Sepertinya sudah ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ini biar nanti saya tidak mengajari nanti ikan berenang lagi. Ada yang sudah berpengalaman menulis artikel atau memuat di jurnal? Ya, kalau dulu itu kan ada PTK sebelumnya ya, dari PTK itu dibuat jurnal. Ada yang sudah sampai ke tahapan dimuat atau mengikuti pelatihan membuat artikel? Ada? Kartika gimana? Belum, Ada? Pak. Siapa? Ya, belum. Yang sudah pernah membuat artikel, belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Mata kuliah PKP sudah di tahapan mana? Ini baru nyampe itu, Pak. Saya baru nyampe apa namanya? Perbaikan pembelajaran. Oh. Sudah ke lapangan belum? Maksudnya sudah PKP itu kan identik dengan PTK ya. Sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Belum, Pak. Dari tadi. Belum ya. Baik, kita memanggil siapa nih biar lebih ibu-ibu aja ya. Pas saya panggil ya. Baik semuanya. Mungkin Assalamualaikum Pak, baru gabung.
Oh, silakan Elin. Silakan Elin, memperkenalkan diri. Kalau bisa mengaktifkan video aja biar kami kenal ya. Seperti apa Elin ini? Silakan Elin. Tunggu, Pak. Oke, kami tunggu, siap. Mana Elin? Dan Elin Indah Permatasari. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Elin Indah Permatasari. Saya dari Pokja Mana, Pak. Semester 8. Oh, di mana tuh? Manok di mana tuh, di provinsi mana? Di mana? Di Ibul, Provinsi Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya, di Kepulauan Sumatera ya. Selamat bergabung Elin, masih di kantor ya? Iya, lagi Elin mau bagi-bagi. Enggak, kerja di mana? Di bidang pendidikan atau apa? Guru atau apa? Pendidikan, Pak. Di? Dinas pendidikan di mana? Oh, dinas pendidikan ya. Oke. Di Kabupaten. Ya. Jadi saya menawarkan semalam biar kita tidak terlalu ini ya, karena dalam kondisi mungkin juga bagi Islam kan lagi ini kan lagi persiapan ya. Mungkin penentuan apakah besok Lebaran. Iya, ya. Pak. Jadi makanya. Elin boleh kan? Ya. Nggak terlalu aktif. Ya, nanti kalau sudah ini diupayakan untuk aktif ya, biar kita lebih bersemangat. Bayangkan kalau saya juga menutup kamera, semua menutup kamera, kita ngobrol, yang terjadi kita selalu berprasangka. Misalnya nanti Cici ini lagi ngapain kan seperti itu, jadi nggak apa-apa. Sama-sama. Kalau memang nggak bisa, mungkin nanti bisa kita pahami kan. Ini tujuannya adalah supaya dengan bertatap muka seperti ini, jadi kita bisa lebih ini kan, lebih tahu nanti. Mungkin ketika bertanya nanti atau pada saat saya menjelaskan nanti ternyata masih ada yang mendengar gitu. Begitu juga nanti kalau saya tutup, semua kita tutup, jadi rasanya macam tidak termotivasi gitu ya. Tapi dalam kondisi mungkin ya kalau tadi Elin ya mungkin kita berikan ini ya kesempatan mungkin untuk ini. Jadi nanti kalau memang mungkin sudah selesai nanti silakan untuk mengaktifkan video atau kamera kembali untuk berpartisipasi ya. Baik. Baik untuk semuanya. Pada hari ini ya pada hari ini saya akan mencoba untuk memperjelas ya, walaupun sebenarnya di aktivitas belajar 1 itu sudah ada ya, kalau mau dibaca kemarin juga sudah saya kirimkan kembali panduan, walaupun itu di aktivitas belajar 1 sudah ada panduan karir ini ya. Lagi saya akan mencoba untuk meng-highlight poin-poin penting sekiranya itu nanti menjadi pegangan ya. Dan nanti jika memang ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Jangan sampai nanti ada yang dipendam misalnya ya, sehingga nanti membuat kalian itu tidak nyaman nanti. Jangan dilakukan gitu. Jadi yang paling penting adalah dalam mengikuti mata kuliah ini adalah ada kenyamanan ya, ada sesuatu kejelasan dari setiap tahapan sehingga pada akhirnya nanti kalian mendapatkan kelulusan itu tadi ya. Karena tidak ada nilai di sini nanti yang mungkin nanti akan dibawa nanti, tapi yang ada lulus atau tidak lulus. Tentu memang ada standar nanti yang akan kita jelaskan. Jadi nanti di PowerPoint sebentar lagi ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Mungkin? Silakan. Kalau ada mungkin. Oke.
mungkin nanti setelah saya melakukan pemaparan ya, baik izinkan saya untuk melakukan share screen ya terkait dengan materi pada hari ini. Bentar ya. Sudah muncul di kalian ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas atau menyampaikan terkait dengan konsep dan ketentuan karya ilmiah ya. Baik, yang pertama sekali konsep karya ilmiah ini adalah disebut juga karya tulis ilmiah ya. Sama karya ilmiah atau juga disebut KTI, karya tulis ilmiah. Tulisan atau laporan yang tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian. Jadi boleh dari hasil penelitian, misalnya sekarang kalian lagi proses PKP. Sebenarnya kalau biar bisa lebih matching dengan MK ini, PKP-nya harusnya itu sudah di semester sebelumnya. Jadi jangan beriringan ya. Nah, jadi itu biar lebih mudah sebenarnya. Tetapi karena memang kondisi pengaturan mata kuliah ini dalam satu semester, maka nanti kalian boleh memilih apakah artikel itu nanti berasal dari PKP atau kalian boleh membuat yang lain. Itu misalnya berdasarkan kajian ya, pengkajian ya. Nah, jadi nanti berdasarkan studi kepustakaan nanti kalian menghasilkan sebuah artikel, itu diperbolehkan ya. Jadi ini. Kemudian yang ketiga, artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program. Jadi ini prasyarat kelulusan program dan akan diseminasi melalui repository UT atau RAMA, repository Kemdikbud. Jadi ada dua Ananda ya. Di repository UT atau RAMA atau di repository Kemdikbud. Jadi apa yang membedakan keduanya nanti di penilaian Ananda. Jadi kalau nanti artikel kalian nilainya di atas 86 atau di atas 85, maka itu ada kemungkinan nanti artikel kalian akan dipublish di Kemdikbud. Jika nilai artikel kalian di bawah nilai 85, maka nanti itu akan dimuat di repository UT. Jadi ambang batas kelulusan adalah 75 Ananda. Nah, jadi nanti akan kita perjelas nanti pada setiap kegiatan web nanti ya. Dan juga nanti jangan segan-segan untuk bertanya di forum WhatsApp yang telah kita buat ya, supaya nanti kalian menjadi lebih nyaman. Oke, terkait ini sudah dipahami dulu? Biar saya lanjut. Izin Pak. Oh, silakan. Ini saya kan udah PKP-nya udah Pak semester kemarin. Oh, ya. Nilainya juga udah keluar. Berarti nanti artikel Ya. saya boleh menggunakan PKP yang kemarin Pak ya? Boleh, karena PKP itu kan laporan penelitian. Iya. Jadi nanti akan berbeda ya. Akan berbeda. Jadi ketika nanti bagaimana Devi nanti membuat laporan PKP itu ke dalam artikel yang formatnya nanti juga sudah ada itu di panduan. Nanti akan saya kirim juga salah satu contoh yang kemarin itu memiliki nilai yang lumayan ya pada kelas sebelumnya. Nanti akan saya kirimkan juga melalui WhatsApp group. Oke, silakan lebih bagus Devi. Jadi itu tidak lagi kerepotan, hanya saja mungkin nanti kita akan melihat kebiasaan nanti mungkin dari struktur judul nanti ya, dari latar belakang nanti itu, jadi itu aja nanti mungkin yang saya bimbing, jadi tidak terlalu berat nanti. Kalau Devi mungkin lebih telaten, nanti lebih cermat, mungkin nanti prosesnya itu tidak akan ini. Jadi nanti hanya akan kita lihat berapa besar nanti similarity-nya ya, atau nanti kita cek Turnitinnya nanti. Jadi itu. Kalau misalnya udah di bawah 20 itu udah lebih aman nanti ya. Oke, aman tuh Devi. Siap Pak. Baik, berikutnya saya lanjut ya. Elemen karya ilmiah itu yang pertama ada substansi. Jadi ada isi. Nah, jadi biar kalian mudah mengingat jadi ini. Jadi nggak perlu seperti apa artikel, nggak apa-apa. Jadi kita nanti akan ada bagian-bagian. Jadi supaya kalian bisa mendapatkan utuh terhadap artikel. Jadi nggak langsung utuh gitu. Jadi ada substansi itu yang paling penting yang pertama.
Jadi substansi itu isi karya ilmiah mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Jadi substansi ini misalnya Devi sudah memiliki laporan PKP ya. Tentang apa misalnya kemarin di laporan PKP, upaya meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model problem based learning di SD bla 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 gitu. Jadi ini nggak apa-apa. Jadi itu nanti. Jadi hasil dari program apa PKP, kepanjangan PKP? PKP apa Devi? Panjangannya? Pemantapan kemampuan pembelajaran, Pak. Ya, pemantapan ya, atau nanti lebih identik dengan penelitian tindakan kelas ya. Jadi nanti PTK. hasil penelitian laporan PTK itu nanti diajukan sebagai artikel tuh, jadi itu di substansinya. Yang kedua, ada namanya sistematika. Jadi di artikel itu antara satu artikel, satu penerbit artikel dengan yang lain, dia memiliki sistematika yang berbeda-beda. Jadi tujuannya adalah supaya tidak memudahkan orang untuk mengambil ya. Begitu mengambil artikel dari A, dari penerbit A, nanti tidak langsung secara otomatis dia bisa ini. Jadi sebenarnya sama, cuma formatnya itu dibuat itu jadi biar tidak memudahkan untuk dipindahkan atau diambil atau yang lain sebagainya. Jadi itu ada sistematika. Jadi tata cara urutan dalam menyusun artikel. Jadi ada urutannya nanti. Jadi dimulai dari judul, nanti di bawah judul ada identitas ya. Kemudian ada nanti alamat email, kemudian di bawahnya nanti ada resume ya, ada resume, kemudian ada abstrak maksudnya ya, kemudian nanti ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian metode, ada bagian pembahasan, nanti ada bagian kesimpulan, dan ada daftar pusaka. Jadi seperti itu nanti urutannya yang perlu diikuti, dan bagian-bagian itu nanti dibuat secara terurut supaya lebih memudahkan, jadi itu ya. Dan pada hari ini juga akan ada tugas ya, itu sudah muncul di aktivitas belajar 3 dan saya tadi sudah meresum untuk memudahkan kalian. Jadi kalian tinggal mengisi di dalam tabel yang telah saya buat. Jadi kira-kira apa namanya, format itu memang tidak ada ya di dalam tugas itu, tidak ada, cuma itu inisiatif kita dengan tutor yang lain itu membuat ya, tutor yang lain membuat supaya memudahkan mahasiswa pada saat mengisi nanti. Saya pikir format tugas yang telah dikirim itu akan sangat mudah untuk diikuti. Nanti akan saya jelaskan lebih detail seperti apa kira-kira gambaran isian pada setiap tabel yang telah dibuat ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga ada format. Jadi kalau sistematika itu tata cara urutan tadi ya. Jadi sistematika itu urutan secara sistematis, jadi nggak mungkin tadi judulnya di bawah, jadi nggak mungkin jadi itu. Kemudian ada format. Nah, format ya template ya, di template. Jadi bentuk, ukuran kertas, lembar pinggir, penempatan bagian tercetak, dan pemilihan jenis huruf. Jadi ini. Jadi ini berhubungan dengan format. Ini juga harus diikuti nanti. Jadi kalau belum sesuai nanti, kan ini juga jadi salah satu yang membuat mungkin Ananda itu belum lulus nanti. Jadi diperbaiki jadi. Memang diperbaiki pelan-pelan sampai nanti jadi artikel yang standar seperti yang diharapkan oleh UTI. Yang keempat ada namanya gaya, penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi, tata cara pengutipan ya. Nah itu dikategorikan ke dalam gaya nanti. Jadi itu adalah elemen-elemen yang ada dalam karya ilmiah itu. Jadi ini tidak perlu dihafal nanti ya. Yang perlu diketahui aja. Oh berarti ini kalau berhubungan dengan ini berarti ini substansi. Kalau secara urutan, menyusun artikel, tugas akhir dan monograf itu sistematika, nanti ada format ya, ukuran kertas, jenis huruf, besar huruf, nanti ada ukuran margin kertasnya 4:3:3 atau 4:3:3. Jadi itu berhubungan dengan format. Kemudian cara kalian nanti melakukan citasi di dalamnya nanti. Cara kalian membahas nanti ya, menyajikan dalam bentuk grafik, menyajikan dalam bentuk gambar, tabel, matrik, dan tata cara pengutipan. Ada nanti pengutipan langsung, ada pengutipan tidak langsung ya. Ada cara memparaphrase, maka itu masuk ke dalam jenis gaya ataupun style. Kita lanjut ya.
Jadi kriteria Ananda ya pada karya ilmiah ya atau kriteria artikel itu ada 3. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, jadi artikel yang akan kalian tulis, kalian mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Itu tidak lain adalah sudah ada buku panduan yang sudah kita kirim atau yang sudah ada di aktivitas belajar 1. Ya. Yang kedua, bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Jadi kalian tidak mengcopy paste punya orang lain, ya, tidak mengambil punya orang lain intinya. Maka nanti di dalam pengecekan itu ada namanya nanti tes to written langsung Anda. Jadi di tes to written itu akan menunjukkan seberapa besar ya tingkat plagiarisme atau tingkat kesamaan atau similarity ya dengan yang sudah ada sebelumnya nanti. Kalau di atas 30 maka itu wajib direvisi. Kalau di bawah 30 itu boleh direvisi sampai seminimal mungkin tingkat plagiarisasinya. Ya, jadi itu. Yang ketiga, membuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Nah, jadi ada 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ya. Jadi 5 artikel jurnal dan 5 buku itu sebenarnya. Ya. Ada penjelasan harusnya ada 5 buku lagi. Oh, enggak ada di sini. Jadi 10 referensi itu dengan pembagian minimal 5 buku, minimal 5 artikel. Maka di tugas 1 tadi sudah ada pemetaan kepada kalian untuk menyesuaikan antara judul dengan ada 5 buku dan 5 artikel yang harus kalian kutip nanti. Maka di tugas 1 itu diupayakan kalian adalah untuk mengarahkan ke bagaimana mendata 10 referensi itu yang sesuai dengan judul yang kalian angkat. Ya, bisa dipahami kira-kira ya? Bisa dipahami? Izin Bapak. Silakan. Bisa, Pak. Silakan, siapa? Ada Amalia, Pak. Oh, Amalia. Silakan Amalia. Maaf Pak, untuk buku referensinya itu ada ketentuan tahunnya enggak Pak? Kalau kita lihat di sini juga mengikuti 5 tahun terakhir itu. Karena kan kalau nanti lama, maka dipastikan mungkin tuh ada penambahan. Jadi kita nanti malah tidak mengikuti yang terbaru kan seperti itu. Tetapi kalau memang buku itu memang tidak ada keluarannya yang terbaru, maka itu dibenarkan nanti. Kan nanti akan kita cek nanti. Ya, jadi seperti itu Amalia ya. Oke, baik. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting. Status mata kuliah karir. Jadi mulai semester ini karir merupakan mata kuliah. Mulai semester kemarin itu ya, karir itu sudah merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri. Yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Ya, kalau sebelumnya berarti karir ini berada di TAP atau secara terhidden ya berada di dalam TAP dan PKP. Jadi itu. Jadi untuk mulai semester kemarin dilanjutkan dengan semester ini, maka PKP itu sudah berdiri sendiri seperti lazimnya mata kuliah yang lain. Tidak memiliki bobot SKS ini. Tidak ada bobot SKS, tapi dia itu menjadi prasyarat tadi kan. Jadi prasyarat berarti ini menjadi penting. Ya. Topik atau permasalahan dalam artikel sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Jadi nanti disesuaikan aja. Jadi kalau ibu-ibu di sini kan dari PGSD ya, notabene guru, maka topik yang diangkat ya sesuai dengan relevan dengan pekerjaan saat ini kan seperti itu. Jadi nggak mungkin nanti mengkaji teknik misalnya atau mengkaji di non pendidikan itu. Tapi ada juga nanti kalau yang relevan dengan pendidikan itu dipersilakan. Jadi intinya kalau dalam penelitian atau dalam membuat artikel itu harus sesuai dengan bidang keilmuan kita. Ya. Jangan silang gitu. Nanti diragukan oleh orang lain. Misalnya Amalia hari ini bekerja di mana? Gimana Bapak? Bekerja di mana tadi? Sebagai guru kan? Di SD Bapak. Jadi sebagai guru jadi nanti tidak terlepas dari problem-problem ini kan apa namanya
memperbaiki proses pembelajaran di kelas ya, memperbaiki aktivitas siswa ya. Nah, jadi seperti itu nanti. Baik, yang berikutnya yang keempat, artikel ilmiah yang ditulis bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Bagi mahasiswa FKIP, artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah. Jadi, nah ini yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau kalian bisa melanjutkan artikel dari PKP, itu kan sekali mendayung 2 pulau terlampau. Gitu. Artinya apa? Pekerjaan yang di PKP itu secara otomatis itu akan sangat membantu dalam penyelesaian artikel ini. Tetapi jika kalian mungkin belum ada kesiapan mungkin di PKP, ya kalian boleh melakukan dari jalan lain, yaitu dengan melakukan kajian pustaka. Nah, ini nanti ya, kajian pustaka itu artinya semacam pemikiran itu yang kita tawarkan di artikel ini ya. Soalnya nanti ada pembelajaran matematika berbasis pemahaman konseptual pada materi KPK dan FEB misalnya. Jadi di dalam artikel kita itu lebih banyak bagaimana pandangan-pandangan ya terkait dengan pembelajaran matematika pada materi KPK dan FEB dengan menggunakan misalnya media barang bekas, misalnya seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian kalau dari PKP misalnya itu upaya meningkatkan hasil belajar siswa ya dengan menggunakan model PBL berbasis media bla 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 seperti itu ya. Jadi itu biasanya. Apa nanti di tugas 1 kan kalian akan menulis itu nanti. Jadi nanti akan saya kaji, biasanya nanti akan saya kritisi nanti ya, akan saya kritisi nanti. Baik, yang berikutnya skor kelulusan minimal itu 75 peserta semua. Jadi 75. Jadi kalau belum mencapai 75, jadi nanti itu ada namanya marking scheme, pedoman penilaian artikel nanti. Jadi nanti kalian mengajukan artikel ya, nanti akan dinilai. Jadi akan dinilai itu mulai dari nanti pertemuan keberapa nanti. Jadi jangan nanti shock kalau misalnya saya nilainya masih rendah. Itu berarti nanti ada yang terus diperbaiki. Jadi intinya nanti kalian terus memperbaiki pelan-pelan sampai minimal mendapatkan nilai 75. Kalau sudah 75 itu berarti sudah lulus. Nanti mau memperbaiki lagi supaya misalnya artikelnya itu bisa dimuat di repositori Kemendikbud. Silahkan itu nanti supaya bisa mendapatkan nilai di atas 85. Kemudian status kelulusan mata kuliah ini itu hanya ada 2 status, lulus atau tidak lulus. Kalau lulus, nah itu berarti tidak perlu mengulang pastinya. Kalau tidak lulus, ya harus mengulang. Nah, jadi merupakan prasyarat bagi kelulusan mahasiswa program diploma 4 dan sarjana. Jadi nanti kalau Anda ingin lulus di UT ini, ingin mendapatkan ijazah, maka Anda harus lulus pada mata kuliah karir. Jadi mata kuliah ini non SKS, tapi dia akan menentukan seseorang itu nanti bisa jadi alumni dari pada UT ataupun tidak. Jadi kayak gitu. Oke ya, saya pikir ini perlu dicermati 7 poin ini. Nah, jadi ini kemudian mahasiswa peserta mata kuliah karir ilmiah, apakah Anda masih ada pertanyaan tentang ketentuan karir sebagaimana yang ada di panduan mata kuliah karya ilmiah? Silakan kita diskusikan pada kesempatan ini. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan, Sofiatun. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai buku, apakah bukunya boleh buku digital atau memang harus buku fisik semua? Kemudian yang kedua, untuk waktu karir ini berapa lama ya Pak? Berapa bulan gitu kira-kira? Terima kasih Pak Fahruzi. Baik, terima kasih Sofiatun. Saya juga tidak berlama-lama ya, biar ini. Jadi buku itu nggak ada masalah. Malah sebentar lagi saya akan melakukan simulasi gitu. Bagaimana cara mengambil data pustaka yang otomatis ya. Sebenarnya kalian sudah pernah menggunakan Mendeley gitu. Sudah pernah tahu aplikasi Mendeley? Belum? Belum, Pak. Sangat mudah. Nah, itu sangat mudah kita ini. Atau nanti
kalian membuat daftar pustaka selama ini gimana? Membuat manual? Manual Iya, ya? Bapak. Manual. Iya, Jadi nanti manual. ada formatnya, misalnya menggunakan APA, itu nanti ada nama, kalau dibalik kemudian titik tahu, mungkin seperti itu ya. Jadi nanti saya juga akan memberikan alternatif. Kalau tidak di Mendeley berarti nanti kita ambil bagaimana cara mengambil di Google Scholar nanti ya. Jadi itu nanti akan saya simulasi di penghujung ini nanti ya. Oke, itu Sofiatun. Jadi boleh. Jadi buku itu silakan. Yang paling penting adalah buku itu sudah dikenal ya. Sudah dikenal. Artinya memang itu sudah saya ada apa namanya biasanya itu? Ada NSN-nya ya. Ada lengkap lah, ada penerbitnya, ada jelas jadi. Nggak apa-apa karena memang sudah zamannya ini zaman digitalisasi ya. Bagi Anda mungkin yang sudah bergabung dengan IPUSNAS, itu sangat banyak buku-buku digital itu yang bisa dibaca, jadi itu tidak merepotkan ya. Jadi itu. Silakan Sofiatun. Kemudian untuk MK ini Sofiatun dan teman-teman yang lain itu durasi waktunya dua bulan sebenarnya. Diikuti aja di waktu yang ada di dalam LMS itu. Jadi jangan terkejut kalau nanti ini kok terbukanya udah langsung aktivitas belajar 3 aja. Nggak usah terkejut. Ikuti aja. Karena di setiap aktivitas itu kadang-kadang tidak perlu ada respon apa-apa, cuma membaca saja. Ya kan? Misalnya aktivitas belajar 1, membaca kemarin aja. Baca, oh berarti karir ini seperti ini, tugasnya ini, tahapannya ini, to webnya ada 4 kali, selebihnya nanti mandiri. Kan itu. Jadi nggak usah terkejut nanti. Jadi intinya dilalui dalam 2 bulan ini. Nah, jadi nanti kita akan berkomunikasi secara intern melalui WhatsApp grup. Jadi pengalaman saya tahun yang lalu yang tidak lulus itu adalah yang tidak pernah mengikuti. Jadi dia tiba-tiba di akhir nongol. Jadi kan saya nggak mungkin lagi nggak tahu mau menyarankan dari mana. Dia tiba-tiba datang di akhir turnitinnya ini di atas 40, 80, ada yang 95. Jadi mau kita perbaiki di mana? Saya suruh perbaiki, nggak kunjung dilakukan. Jadi sehingga itu yang tidak lulus. Bagi yang ikut dari awal seperti hari ini, saya sangat yakin. Saya sangat yakin dengan kalian mengikuti proses ini, insya Allah. Saya tidak menjanjikan memang, tetapi atas keyakinan kalian, saya melihat tahun yang lalu bahwa yang mengikuti web atau perkembangan dari awal sampai akhir, itu kemarin 100% lulus. Gitu. Jadi itu. Ya nilainya memang bervariasi ya. Saya juga tidak mungkin misalnya, walaupun nilai ini gratis sebenarnya karena tadi bahwa publikasi artikel ini ada yang dilakukan secara internal dan eksternal, tentu saya nanti harus benar-benar memilih mana yang bisa secara eksternal, mana yang bisa secara internal. Jadi sebenarnya ya silahkan aja misalnya untuk kepuasan nanti saya bisa dimuat di repository Kemendikbud. Itu alhamdulillah. Oh kalau tidak nanti ikuti saja batas minimal lulus dan dimuat di repository UT. Jadi sebenarnya sesuai aja dengan kemampuan kalian. Kalau kemampuannya mungkin memungkinkan kan, jadi silahkan aja. Kalau tidak nanti jadi ini. Jadi dalam hidup ini kita punya banyak pilihan dan kecepatan kita itu harus kita atur. Kalian yang ngatur itu. Saya tidak bisa mengatur itu. Kalau saya yang ngatur nanti malah akan jadi rusak nanti ya. Jadi kalian atur aja nanti. Saya di dalam mata kuliah ini hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi saya akan mengarahkan nanti. Mengarahkan supaya kalian berada pada track lulus seperti yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Ya, Sofiatun dan teman-teman ya. Ikuti aja. Kalau nggak tahu tanyakan. Insya Allah akan kita layani kok di grup. Oke, ada lagi? Halo Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Salam, Irma ya. Kita mau belum kenal tanya Irma. Pak. Bisa aktifkan Iya, Pak. kamera Irma? Oh. Di sini sinyalnya. Oke, silakan ya. Baik. Nanti ya. Silakan Irma. Ya. Mungkin kalau terputus boleh tidak menampilkan
matikan kamera ya. Silakan. Karena ini Oke. suaranya tidak terkonek dengan kami di sini. Oh, Silakan gitu Irma. nggih. Oke. Judul masih berhubungan dengan mata kuliah PKP. Maksudnya gini, Ya. Pak. PKP itu kan ada apa? Kita bikin laporan gitu. Ya. Judul dari karir ini saya masih maksudnya berhubungan dengan masalah yang ada di PKP itu boleh apa enggak? Terima kasih, Pak. Oke, saya tidak ini, cuma mungkin gini. Tadi kan suara Irma agak besar, kecil, jadi nggak stabil tadi ya. Jadi gini, sebenarnya kan tadi dari penjelasan bahwa artikel ini itu boleh berasal dari dua, ya. Boleh berasal dari dua dalam artian yang pertama boleh berasal dari PKP, ya. Yang kedua boleh berasal dari di luar PKP itu sendiri, Irma ya. Jadi ini. Jadi kalau memang laporan PKP itu bisa diajukan ke artikel di karir itu lebih bagus. Artinya kan kalian sudah punya dasar ya. Sudah punya dasar, sudah kuat ya. Walaupun nanti laporannya mungkin hancuran nanti, tapi bisa kita ini nanti yang paling penting nanti akan kita arahkan di sini. Oh, tapi kalau nanti misalnya dan PKP juga enggak ini gitu kan. Maka nanti tentukan alternatif lain, lakukan siapkan artikel berasal dari pemikiran-pemikiran atau dari kajian pustaka seperti yang saya sampaikan tadi. Gimana kira-kira Irma? Oke, udah Pak. Ya. Makasih. Berarti ini ya, boleh gitu nggih. Tapi nanti kalau Boleh. ada boleh dari pemikiran sendiri gitu. Oke. Maksudnya gini, pemikiran itu kan ada artikel yang itu dari hasil, bukan dari hasil penelitian tapi dari hasil kajian gitu. Tapi gini, kalian harus benar-benar memutuskan di awal. Artinya gini, jangan kan di setiap tugas itu kan kontribusi nanti untuk artikel itu gitu. Jadi jangan tiba-tiba di awal mengajukan ini, tiba-tiba di tengah jalan udah memutuskan yang lain. Itu kita ragukan nanti. Kan itu banyak temuan tahun-tahun yang lalu. Ya, temuan mengambil yang lain nanti mengubah spasi sehingga ketika membuat di PDF kan nggak nampak kan. Jadi pada saat masuk Turnitin itu tidak terbaca. Jadi harapan saya nanti kalian jangan melakukan kecurangan gitu. Karena di sini kita tidak tidak belajar untuk itu. Jadi belajar nanti akan kita fasilitasi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita belajar sesuai dengan tag, dengan rule yang ada, dan ya itu tadi kita capai semua itu nanti. Saya juga akan pasang badan untuk membuat kalian bisa lulus dalam mata kuliah ini jika memang kalian terus aktif dari awal sampai akhir. Maka nanti di dalam tugas pertama benar-benar kalian harus konsisten mengajukan judul masalah, judul minimal itu harus konsisten dari awal sampai akhir nanti. Jangan. Tapi nanti kalau memang ada sesuatu alasan yang jelas mungkin ini ya dibenarkan. Tetapi biar tidak membingungkan maka dari awal putuskan. Apakah akan diajukan yang dari PKP atau memang itu nanti benar-benar kalian akan membuat artikel ini dari hasil kajian atau pemikiran itu tadi. Ya, jadi itu. Ada pertanyaan yang lain? Baik. Saya akan ambil ini sebentar. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Tadi Bapak kan sudah kirim grup. Ya. Iya. Tadi Bapak kan sudah kirim di grup itu tentang apa namanya judul-judul artikel itu yang harus kita pilih. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Itu kita buat enggak ada. apa namanya? Oke, baik. Saya paham yang saya kirim tadi itu adalah format untuk tugas. Oke, saya akan
Saya share screen dulu ya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah saya resume tugas 1 yang akan kalian buat ya. Bentar. Terlihat ya? Nah. Sudah ya? Iya, iya. Jadi ini adalah tugas karir yang mungkin teman-teman di kelas yang lain juga sudah mendapatkan ini, karena itu memang kita samakan persepsi dengan tutor yang lain ya. Jadi di tugas karir yang pertama itu ada yang pertama ya nama ini identitas kalian nih tentunya kan. Ada diminta untuk judul artikel itu. Judul ya. Jadi kalau dari PKP berarti ya ajukan aja judul ini. Jadi nanti kalau kalian membaca di panduan judul itu tidak boleh lebih daripada 20 kata itu judul yang bagus. Jadi nanti kalau lebih akan saya komentari nanti. Rumusan masalah itu rumusan masalah yang ada di ya kalau di karir kan sudah ada itu kan. Mungkin rumusan masalahnya misalnya bagaimana peningkatan kemampuan membaca puisi siswa bla 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 itu. Bagaimana aktivitas belajar siswa bla 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 itu. Kemudian yang terakhir bagaimana responsnya seperti itu ya. Kalau mungkin nanti yang kajian lain lagi nanti. Nanti yang kedua adalah buat rumusan masalah. Nah, yang ini tuntutan tadi. Maka di dalam tugas 1 kan disuruh kalian resume 5 referensi jurnal dan minimal 5 referensi buku. Nah, maka saya buat seperti ini. Ini ada judul ini. Nanti tulis judul artikelnya apa. Ya, cara ngambil artikel nanti akan saya ajarkan juga nanti. Judul artikel ini. Tulis isi judul. Ini artikel 1 judulnya apa, artikel 2 judulnya apa, artikel 3 judulnya apa, artikel 4 judulnya apa, artikel 5 judulnya apa. Jadi minimal 5. Kalau mau lebih silakan. Mau 6, 7, jadi minimal 5. Dipahami ya, Rifayani ya? Rifanianti. Iya, Pak. Kemudian nama jurnal. Nah, nama jurnalnya apa? Nah, nanti akan saya simulasi sebentar lagi. Nama penulis artikelnya siapa? Jadi yang saya ambil yang mana nanti? Yang kalian ambil tuh yang berhubungan dengan judul tadi. Ya, yang mendukung judul tadi. Karena nanti referensi ini akan apa namanya itu? Akan dimuat dalam substansi nanti sebagai kutipan. Nah, jadi nanti ya, itulah nanti daftar pusakanya dari artikel. Bisa dipahami ya? Iya. Baik, yang kedua itu adalah minimal kan 5 buku tadi. Nah, juga udah saya buat ini tadi memudahkan nanti. Ikuti aja format ini. Judul buku apa? Model pembelajaran inovatif dan kontemporer misalnya. Nama penerbitnya siapa? Nama penulis bukunya siapa? Kota terbit siapa? Jadi ini dibuat supaya nanti kalian memudahkan dalam membuat daftar pusakanya. Rangkuman, dirangkum buku ini. Jadi buku itu intinya apa? Keseluruhan isinya. Ya. Ini dirangkum aja misalnya nanti buat aja sebagai singkat, padat dan jelas. Isinya ini, isi babnya ini misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya, Rifanianti ya? Saya? Maksudnya rangkuman itu gimana, Pak? Rangkuman, merangkum. Sebenarnya isi buku itu berbicara tentang apa? Oh, iya, iya, iya. Bisa dipahami ya? Ya, ya. Insya Allah, Pak. Oke. Kalau masih bingung nanti bertanya lagi lah ya. Iya. Apa bertanya itu kan supaya ilmu itu buku itu kan apa namanya? Sebagai gudang ya daripada ilmu. Maka gudang itu kan ada gemboknya, ada kuncinya. Maka kunci itu apa? Maka bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Harus dibuka. Nah, gitu ya. Kemudian kerangka penulisan. Ada yang ketiga kerangka penulisan. Jadi kerangka itu sama ya untuk memudahkan kalian tuh kalau pernah mendengar itu ada apa namanya semacam daftar isi ya, outline-nya. Paham ya? Ada outline-nya. Nah, ada outline-nya. Jadi kalau mengikuti di kalau artikel ini kan apa misalnya nanti abstraknya ya kan, ada pendahuluannya, ada nanti isinya. Jadi nanti coba lihat kembali. Jadi itu yang dikatakan sebagai kerangka ya, kerangka tulisan. Garis-garis besar daripada
artikel kalian itu apa saja? Ya, keteraturan tulisan itu seperti apa? Jadi, ya, jadi dari awal sampai akhir. Jadi itu namanya kerangka. Ya, kerangka karangan atau namanya outline. Pernah mendengar outline kan? Ya, outline istilahnya ya. Nah, ini nanti outline. Ini nanti akan saya tunjukkan juga nanti kalau memang tidak ini. Jadi tujuannya adalah supaya kalian benar-benar memahami sebenarnya seperti apa sih artikel itu ya ini. Kan dalam PKP itu kan ada kerangkanya. Coba lihat di daftar isinya itulah kira-kira. Jadi sebelum jadi daftar isi itu kan ada outline-nya itulah. Jadi ketika sudah bagus, maka itu sudah ada di dalam daftar isi kan. Ada prakata, nanti ada apa lagi nanti daftar tabel. Tapi itu tidak termasuk sebenarnya. Yang ada misalnya dari dari pendahuluan, kemudian lanjut terus nanti jadi itu. Jadi sehingga kita lebih tahu oh jadi ini. Jadi dengan melihat kerangka ini kita sudah tergambar bahwa seperti apa artikel yang akan kita selesaikan. Oke, ada pertanyaan? Pak, ya, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, jadi kita itu harus mencari 5 jurnal dan 5 buku. Apakah judulnya itu harus sesuai dengan judul karya ilmiah yang akan kita buat? Dan yang kedua, untuk batas pengumpulan tugas 1 itu sampai kapan ya Pak? Soalnya kan kita ini kebanyakan ibu-ibu mungkin mau persiapan untuk Idul Fitri juga Pak. Terima kasih. Ya, baik. Itulah makanya dari kemarin kan kita berupaya pertemuan ya kemarin ya, tapi ada gangguan kemarin tidak kita lanjutkan. Jadi nanti kalau tidak salah itu sampai biasanya dia ada waktu seminggu dari awal dia terbuka itu Bu Cici. Jadi dia ada waktu seminggu ya. Tapi itu lagi akan sama-sama kita lihat nanti di LMS kapan batasnya. Karena biasanya setelah batas itu biasanya dikunci gitu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ibu-ibu dapat bekerja itu di dalam rentang waktu yang diberikan. Tuh. Jadi makanya nanti untuk tugas 1 maka ikuti format ini aja. Biar tidak bingung. Kemudian terkait dengan jurnal ataupun buku tadi, Bu Cici kan tidak mesti judulnya sama, tetapi sebenarnya itu untuk memperkuat sebenarnya, memperkuat judul artikel yang Bu Cici ajukan. Nah, jadi nanti itu untuk memperkuat sebenarnya buku dan artikel tadi. Bisa jadi kan artikelnya kan misalnya tentang problem based learning, bisa jadi itu sama. Atau bisa jadi di luar itu tapi dia masih relevan untuk memperkuat daripada artikel Bu Cici itu. Bisa dipahami kira-kira. Jadi buku ataupun artikel yang diajukan dalam tugas 1 ini itu adalah untuk mendukung artikel yang Bapak Ibu akan selesaikan nanti. Ini, tadi kan ada dilihat ini artikel. Karena nanti begitu Ibu baca, oh ternyata di buku ini nanti ini mendukung nih artikel saya nanti. Nah, maka nanti Ibu ajukanlah buku tersebut. Oke Bu Cici ya? Ada lagi? Pak, minta ini Pak, apa tips untuk mencari jurnal yang bagus itu Pak? Oke baik. Sebenarnya gini, ini saya share sebentar, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Baik. Jadi saya share ya. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu di mesin pencari ketik Google Scholar ya. Sudah terlihat ya? Nah, Google Scholar. Sudah? Uji ini. Ini kan Google Scholar intinya, jadi nggak apa-apa ketik, nggak mesti seperti ini. Nanti ambil yang ini, Google Scholar ini. Nah, ya, nanti kita akan diarahkan ke kotak ini, Bu Amalia dan Bapak Ibu yang lain. Jadi nanti ketik aja kata kuncinya. Misalnya pembelajaran berdasarkan model ya, model PBL aja ini.
Nah, udah kan model PBL, nanti klik aja di sini. Ini kan keluar nanti Bu Amalia dan ibu-ibu yang lain. Jadi ini mana yang kira-kira akan di ini? Oh, kita buka satu tadi. Peningkatan ini saya buka aja. Saya lihat ini tahun berapa? Oh, 2013. Mungkin enggak ini ya. Atau boleh gini supaya oke, saya ya. Jadi ini ada custom rank ini. Kita tadi kan 5 tahun terakhir. Sekarang 2023, berarti boleh 2018 ya. 2023. Kita set. Nah, kan nanti itu akan keluar jurnal yang dalam rentang waktu yang ini tadi yang diharapkan nih. Ya, di mana kira-kira nih? Mana yang akan kita pilih salah satu? Kita ambil aja. Nah, ini misalnya ini. Pengaruh model problem based learning. Kita buka. Ini sepertinya artikel nih, Bu Amalia. Nah, jadi nanti di sini aja mencarinya, dia nggak perlu ke pustaka. Oh, ini jurnal ini. Namanya jurnal aksara, tulis di sana jurnal aksaranya. Judulnya apa? Pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar. Penulisnya siapa? Triyono Jonormiarjo. Nah, itu nanti. Kalau mau download full tag-nya ini ada ini, download ini. Supaya kita bisa meresum tadi kan? Bisa menulis ini nanti. Di download aja nih. Kemudian download file PDF. Nah, sudah keluar ini. Download. Oke. Nah, ini atau di sini juga boleh, Bu. Buka aja yang udah terdownload. Nah, kalau mau dilihat di sini juga boleh, tapi buka aja yang sudah terdownload. Muncul di kalian kan? Lihat ya judulnya. Ini Bu Amelia. Ibu baca aja nanti. Ibu baca aja sebenarnya apa sih yang dibahas di sini. Biasanya sebenarnya kita biasa melihat hasil di sini. Nah, melihat hasil ini, tapi tidak serta-merta kita pindah hasil ini sebenarnya. Jadi yang paling penting namanya di paraphrase, Bapak Ibu. Memparaphrase itu adalah kita menulis mengutip secara tidak langsung. Itu kita tulis dengan gaya tulisan style kita, tapi dengan tidak mengubah makna dari apa yang dimaksud oleh penulis tersebut. Jadi itu. Tapi kalau kita ambil ini nanti kita copy misalnya ini. Ini nanti di dalam artikel itu maka terdeteksi plagiasi ini. Ya kan? Plagiasi, tapi kita tulis saja dengan gaya bahasa kita, tapi dengan tidak mengurangi makna. Oke ya. Saya kembali ke ini. Bagaimana cara mengambil data pusakanya tadi? Oke, saya kembali ya. Saya kembali ini biar mudah. Cara membuat daftar pusaka. Kembali. Nah, ini judulnya tadi kan. Pengaruh ini kan. Coba diperhatikan yang ini kan. Pengaruhnya. Jadi nanti ada di site Bapak Ibu nih. Ada di chat ini. Kita klik ini. Maka akan keluar. Muncul ini kotak persegi ini. Muncul ya. Diperhatikan. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau daftar pusakanya mana? Ini aja diambil nih di copy. Kita kan menggunakan misalnya style APA. Kan? Ada MLA, ada Chicago, ada Harvard, ada Vancouver. Banyak nanti. Kita biasanya APA. Kita coba lihat kembali. Copy. Copy aja ini. Nah, copy aja. Tinggal kita buka tadi ya. Misalnya artikel tadi. Ini kan belum disuruh daftar pusakanya kan. Nanti sebenarnya ini kita simpan. Kita enter di sini. Nah, ini udah. Ya kan? Nggak perlu menulis secara manual lagi kan? Benar ya? Itu. Gimana Bu Amalia? Iya, Pak. Berarti tadi yang di EPA itu di copy, terus? Ya, dipindah aja ke Word. Nah, Oke, iya. Nanti, ya. Jadi nanti kalau belum perlu nggak apa-apa, tapi pindah aja dulu ya. Pindah aja dulu nanti. Oh, ternyata ini. Gitu. Nanti di kesempatan berikutnya akan kita bahas dari bagaimana mengutip, bagaimana tidak. Hari ini pemahaman aja dulu. Siap, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, Ibu-ibu belajar CT, Computational Thinking,
ada satu konsep di sana namanya decomposition. Jadi konsep decomposition itu adalah, ini kan artikel ini sebagai sebuah problem kan bagi ibu-ibu hari ini kan. Problem ya. Seperti apa. Jadi maka dalam konsep CT itu adanya bagaimana kita menguraikan menjadi sub-sub masalah dulu. Oh ternyata dalam membuat artikel itu tadi ada sistematikanya. Oh ternyata buat judul, rumuskan judul dulu misalnya. Kan sudah ada di laporan PKP ya. Nanti buat identitas, buat abstrak. Abstraknya nanti baca di dalam karil itu. Jangan lebih daripada 200 kata. Abstrak itu isinya ada apa namanya? Pernyataan problem, kemudian tujuannya apa, kemudian metodenya apa, kemudian hasilnya apa. Oh, ternyata itu namanya. Jadi kita sudah menguraikan namanya. Sudah membreakdown ya. Sudah menguraikan. Jadi nanti kita lebih nyaman dalam membuat ini. Tapi begitu mendengar di awal artikel, aduh gimana ini ya. Tapi tidak seperti itu cara kerjanya. Pelan-pelan. Bagaimana kita bekerja pada bagian sehingga nanti mensupport kepada penyelesaian artikel itu. Ya. Oke. Sudah tergambar? Dari buku, boleh buku juga boleh cari di Google Scholar sebenarnya, atau boleh di Ipusnas kalau Bapak Ibu ada ini, silakan. Atau buku-buku digital itu silakan nanti. Jadi nanti udah ada buku digital, Bapak Ibu boleh cari tadi misalnya untuk membuat daftar pustaka secara ini, boleh di Google Scholar juga nanti. Sama aja prosesnya jadi. Ketik judul buku, maka tinggal ambil di site itu sendiri nanti. Ya. Pak mungkin bisa sharing untuk info web-web yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan referensi untuk pengambilan buku dan jurnalnya, Pak. Kalau ini tadi, kalau jurnal itu udah aja di Google Scholar tadi nanti dipilih aja kayak tadi itu. Itu lebih ini. Jadi nanti nggak kita menuju ke satu web. Jadi di Google Scholar itu nanti itu kita akan diakses kepada judul. Jadi judul itu nanti begitu kita buka, jadi dia nanti akan diarahkan ke apa nama jurnalnya. Itu lebih banyak pilihannya ya. Kalau satu jurnal itu misalnya nanti kita buka gini misalnya. Ada ya, kalau misalnya ditanya kayak tadi. Oke, saya coba buka misalnya ini ya Bu ya. Saya share dulu. Nah, jadi kalau kita mau cari jurnal, ketik aja ini. Ya, jurnal FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, klik aja di sini. Tapi lebih mudah kalau ini udah khusus ke jurnalnya kan. Kalau tadi di Google Scholar kita khusus ke kata kunci nanti akan diarahkan. Nah, misalnya ini aksioma, klik aja nih. Nah, nanti akan diarahkan nanti judul-judulnya nih. Juga bisa kita download ini. Nah, ini misalnya udah. Kemudian kita mau lihat artikel ya. Artikel. Ada artikel. Ya. Nah, ini ada volume misalnya Maret 2000. Sudah ada mana? By ini ya. By title ini ada. Kita klik. Nah, ini sudah ada nih muncul nih. Nah, ini juga boleh. Nah, ini nanti apa yang sesuai kita ambil kayak tadi, ya. Jadi sama. Jadi lebih mudah saya rekomendasi cari aja lalui Google Scholar tadi. Buku juga ada di sana. Kalau mau buku digital yang banyak itu ada di Ipusnas, ya, Perpustakaan Nasional. Mungkin nanti Anda harus mendaftarkan dulu nanti. Atau boleh klik di kalau di HP itu melalui Play Store itu Ipusnas. Nanti itu akan banyak buku-buku yang digital yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi untuk membuat tugas satu. Oke, gimana Sofiatun? Bisa dipahami ya? Nggih, Pak, sampun. Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Ya, baik.
Jadi sekali lagi penguatannya silahkan bekerja di tugas 1 sesuai dengan format yang saya berikan. Nanti bolehlah kalau ada yang ini nanti kita saling apa namanya nanti, oh saya kira benar nggak seperti ini, boleh nanti di screenshot mungkin untuk sebelum diunggah ya. Jadi kita di sini tidak ada istilahnya apa namanya, nggak ada istilahnya nanti Pak Ibu tuh jangan mencapai. Kalau bisa ya setiap tugas itu bisa maksimal. Jadi itu bisa menyumbang tadi ya. Jadi semakin lebih percaya diri nanti dalam menyelesaikan artikel. Ya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi? Izin bertanya lagi nih Pak. Silakan. Terkait dengan judul Pak, apakah harus menggunakan model atau media saja nggak apa-apa? Kemarin saya kan ini kan sedang menjalankan PKP nih Pak, sudah dapat judulnya. Tapi kemarin kata pembimbing saya judulnya itu nggak perlu yang terlalu rumit karena nanti susahnya di pas prosesnya. Jadi saya kan sebenarnya pengennya tuh ada modelnya gitu Pak, sama media untuk upaya peningkatan hasil gitu Pak. Baik, jadi gini, sebenarnya jadi gini, siapa tadi, Amalia ya, sebenarnya banyak macam ini ya, sebenarnya kalau media kan sebenarnya ini kan hanya alat bantu dalam pembelajaran sebenarnya. Jadi ini kan itu kan ada nanti, maka saya juga di sini tidak akan membingungkan. Kalau diajukan PKP memang sebenarnya nanti bagusnya memang dia ada kita tautkan misalnya model ini berbantuan karena kita memang mau menspesifikasikan media ya. Lebih bagus sebenarnya Amalia itu ada keterlibatan model sehingga dia kan sintaknya jelas nanti kan. Dalam pembelajaran kan sintaknya jelas ya. Kalau kita gunakan media, tapi nanti kita kan dalam pembelajaran juga tetap harus ada merujuk ke model mana jadi ini. Tapi sebenarnya ada juga yang kemarin itu judulnya hanya media. Jadi saya juga tidak memaksakan gitu. Tidak memaksakan karena Pak saya ini dari bimbingan karir nih enggak ini ya udah saya nggak ingin membuat bingung mahasiswa kan itu intinya. Jadi itu. Jadi makanya silahkan aja Anda misalnya sekarang ajukan aja dulu di dalam tugas 1 itu kan nanti kan saya baca gitu saya kritisi nanti dikomunikasikan kembali Pak, jangan gimana saya nggak bisa tambahkan ya udah kalau memang nggak ini saya sarankan juga seperti yang Bu Amalia maksud tadi gitu ya itu. Pokoknya datakan aja dulu nanti akan kita diskusi kembali kan. Saya akan melihat jadi judul yang Anda tawarkan ini sudah sejauh mana dipahami. Sudah kemarin memang setelah diajukan judul nggak tahu nih gambarannya apa. Ini akan menyulitkan juga nanti. Menyulitkan saya dalam mengarahkan, itu akan menyulitkan Anda untuk menyelesaikan ini. Nanti kalau progres ini tidak jalan kan kita takutkan tidak lulus nanti. Ya. Oke. Saya akan menunjukkan salah satu hasil pekerjaan mahasiswa tahun yang lalu ya. Bentar. Oh ini memang belum kita bahas harusnya. Nah, ini saya akan tunjukkan yang punya mahasiswa tahun lalu yang saya bimbing. Lumayan lah nilainya. Saya lihat kesungguhannya ya. Oke sebentar. Salah. Bentar ya. Pesawat ya. Oke. Sudah ya? Nah ini. Nah jadi dia kan menggunakan media juga kemarin ini Ibu ya. Jadi nggak bisa tambah lagi ya udah berarti ini. Tapi lumayan juga ini. Ini. Jadi juga dia menggunakan media kemarin. Ibu Amelia ya. Tapi memang kalau di sana bagusnya menggunakan itu lebih bagus nih kemarin. Ini. Jadi ini itulah yang kerangka ini tadi kan ada judul, nanti ada nama penulis ya kan. Ini Bapak Ibu lihat di panduan bimbingan juga nih. Kemudian nanti ada identitas mahasiswa ini. Identitas
pembimbing ya. Jadi kalau PKP itu penulis pertama mahasiswa, penulis kedua dosen pembimbing di PKP, penulis ketiga itu adalah dosen pembimbing di karir. Kalau yang pemikiran itu langsung penulis pertama mahasiswa, penulis kedua adalah dosen pembimbing di bimbingan karir. Ya. Kemudian ada namanya abstrak. Nah ini ada abstrak. Nanti ada kata kunci. Nanti nggak apa-apa akan saya kirim juga nanti ke grup. Ini ada pendahuluan ya. Pendahuluan nanti tulis. Nah itulah yang namanya citasi tadi Bapak Ibu. Untuk mendukung tadi ini. Jadi bukan berarti jadi bagaimana supaya saya bekerja bisa lebih maksimal, maka 5 buku dan 5 artikel itu yang mendukung di sini nanti ini. Nah, ini. Yang mendukung untuk menjadi penguat di dalam artikel Bapak Ibu. Ya. Gitu. Ya, nanti ada ini Arsyad kan buku ya. Aryono seperti ini. Jadi ada pendahuluan, ada metode nanti langsung. Kedua ada metode. Ya. Setelah metode dan nanti ada hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan, kemudian ini ada grafik tadi ya. Ada simpulan dan tidak lanjut ini. Kemudian ada daftar pustaka nih tadi. Nah, inilah yang 10 ini nanti akan masuk ke sini, Bu Amalia dan teman-teman ini. Ya. Coba kalau lihat artikel ini, coba lihat ini. Kan nggak banyak ini. Nah, begitu kita lihat langsung termotivasi. Oh, ini saya insya Allah bisa nih. Ini bisa. Ya? Iya Pak, Gimana? siap. Iya, harus siap ini ya. Jadi sugestinya adalah lulus ini. Jadi artinya bagaimana untuk memotivasi berarti lulus itu loh yang ditargetkan. Baik, ada pertanyaan kembali? Oke, gimana? Devi, Cici, Amalia udah tadi ya, Sofiatun, Kartika gimana? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, supaya lebih ini lagi saya akan membuka sekarang panduan ya. Saya akan menginginkan sedikit, meng-highlight sedikit mengenai panduan PKP ya. Sudah dibaca? Belum, panduan PKP-nya. Harus ya, kalau bisa di foto, tapi nggak perlu disimpan aja di HP. Jadi di panduan karir ini sudah ada ini tadi ya babnya ya. Ada terkait dengan penyelenggaraan bimbingan karir ini. Dibaca aja, banyak informasi di sini. Ketentuan umum tadi ini ya. Penyelenggaraan bimbingan karir nih. Pengelolaan mata kuliah. Jadi ini nanti kita langsung ke konsep ini. Ya. Struktur ini yang paling penting. Nah, inilah tadi struktur inilah tadi yang dimaksud itu, ya. Struktur penulisan itu ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, ada pendahuluan, metode atau kerangka pikir, ada hasil pembahasan, simpulan, itulah kerangka penulisannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini. Kemudian nanti dibaca judul, nanti coba kita lihat di halaman 39. Ya. Ini yang paling penting, yang di atasnya coba dibaca ini sebagai kode etik ya. Tapi yang substansinya di ini. Kita coba buka di halaman 39. Ya, kita buka. Nah, jadi ini. Ya. Ya ada di panduan. Jadi ini. Nah, maka kalian nanti baca ini. Struktur artikel terdiri dari bagian pendahuluan, isi pokok, penutup. Kan ini. Itu penyajiannya. Jadi ada format artikel ini. Jenis huruf. Times New Roman. Dengan ukuran 12. Ya. Ukuran kertas 4.
Nomor halaman di bagian bawah tengah. Jarak baris, ada spasinya 1,5. Ya, dengan length spacing. Artinya jarak di antara yang secara yang atas ke bawah ya, secara vertikal itu adalah 1,5. Yang pertama menjorok jumlah halaman ini 10 sampai 15 Ananda ya. 10 sampai 15. 10 itu dari judul sampai ke daftar pustaka. Itu juga 15 dari judul sampai ke daftar pustaka seperti yang punya Mada tadi. Nah, ini nanti untuk format. Ini bacaan untuk ini. Pak, mohon maaf mau bertanya lagi. Oh, silakan. Kalau untuk tugas 1 itu tidak ada formatnya Pak ya? Bebas Pak ya? Sudah saya kirim format di grup. Sudah ada. Oh, okay. Ya, jadi supaya mudah, saya pikir ikuti itu aja. Karena kalau tidak Anda menerjemah juga kami kan menerjemah yang di tugas itu sebenarnya. Di tugas itu tidak ada template itu. Jadi kita buat itu adalah untuk memudahkan peserta dalam mengerjakan tugas 1. Dengan penjelasan tadi ya. Oke. Gimana, Umatul? Iya Pak. Tadi soalnya saya masih ke belakang. Oh ya nggak apa-apa. Itu sudah ada di WhatsApp grup ya. Sudah ada WhatsApp grup untuk yang format nomor tugas 1. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk abstrak tuh harus bahasa Inggris, Pak ya? Abstrak itu dalam bahasa Indonesia di sini. Jadi tidak boleh kalau mau di ini ya. Tapi sebenarnya tuntutannya dalam bahasa Indonesia nih. Oh, berarti nggak harus bahasa Indonesia ya? Ya. Kalau bisa bahasa Inggris, kalau tambah bahasa Inggris itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Gitu. Jadi biasanya kan tetap bahasa Indonesia dulu, di bawahnya nanti ada bahasa Inggris gitu. Tapi secara cukupnya bahasa. Kalau kita lihat kan ini kan dalam bahasa Indonesia nih kan. Dan disertai kata kuncinya. Yang perlu dipahami yang ini sebenarnya. Abstraknya itu berapa kata, maka di bawah ini sudah ada penjelasannya. Ini kan sistematikanya tadi. Sistematika penulisan judul, identitas, abstrak, pendahuluan, metode. Metode kalau dia dari hasil PKP, kalau dari hasil pemikiran namanya kerangka pikir. Kerangka pikir itu kalau kita kajian ya. Kajian terhadap ide itu. Jadi kemudian di bawahnya sudah ada penjelasannya judul. Judulnya seperti apa, ini perlu kita cermati. Maksimum terdiri dari 20 kata. Jika ada anak judul tidak mengulang kata yang digunakan dalam judul. Jadi jangan mengulang-ulang kata. Menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Jadi dari judul itu harus menarik orang lain untuk membaca. Ya. Dibaca aja ya. Baca aja nanti kalau enggak ini abstrak juga sudah ada. Jadi ini adalah bagian dari supaya Anda menjadi lebih nyaman itu tadi. Jadi kalau kita sudah tahu rule-nya, maka kita akan memudahkan. Nah, memang kendalanya di sini adalah bagaimana kita menuangkan kan. Nah, bagaimana kita menuangkan itulah nanti yang akan difasilitasi. Yang paling penting sudah tahu dulu aturannya seperti apa di abstrak ini. Jangan nanti abstrak ini sudah dibuat 3 halaman. Ternyata abstrak ini hanya 200 kata misalnya. Bayangkan kita harus mereduksi yang 3 halaman itu menjadi 200 kata misalnya. Ya. Gitu. Jumlah halaman juga. Jangan jumlah halamannya 30 halaman. Bagaimana nanti akan membuang menjadi maksimal 50% harus dibuang. Itu juga harus dipikirkan dari awal. Mau 15 maksimal atau hanya 10. Bahkan aja. Ya, itu. Ada lagi pertanyaannya? Jadi apa yang mungkin mengganjal, apa mungkin yang dipersepsikan, oh ini benar atau enggak, coba kita diskusikan aja. Paling penting tugas 1 itu segera dilaksanakan. Coba kita lihat sekarang kapan batas waktu untuk pengumpulan tugas 1 ya.
Pak, saya mau konsultasi judul boleh nih, Pak? Boleh, walaupun sebenarnya tidak. Silakan aja. Kan gini, saya tuh rencananya mau ngambil materi perubahan wujud zat, Pak. Nah, Ya. nanti itu media yang saya gunakan itu poster. Nah, posternya itu saya mau buatnya itu pakai aplikasi Canva. Nah, di judulnya itu nanti saya sematkan aplikasi Canva-nya atau cukup media poster gitu saja? Ini sebenarnya tadi materinya perubahan wujud benda ya. Nggih. Oke. Sebenarnya apa hubungan dengan poster itu tadi? Ya, jadi apa materi untuk perubahan wujud bendanya itu nanti kalau misalnya mencair gitu, Pak ya. Nah, di posternya itu nanti ada gambar gambar tentang proses mencair itu, terus ada keterangan bagaimana proses mencair itu, gitu, Pak. Oke, itu kan sebenarnya visualisasi ya setelah dia sebenarnya melihat langsung kan seperti itu sebenarnya. Setelah dia praktek langsung kan sebenarnya kan. Terus saya pikir gini, kalau di sains itu kan dia kan basicnya kan ilmiah gitu. Maka seyogianya dalam misalnya solusinya itu juga harus yang sesuai. Misalnya yang mau dilihat tadi apa di tadi itu hasil belajarnya atau keterampilan prosesnya misalnya. Nah, maka nanti coba cari misalnya kan di sains itu apa tadi ada misalnya pendekatan saintifik ya kan. Ya itu yang paling bekerja. Kalau yang tadi itu hanya pendukung saja sebenarnya. Menjadi bagian daripada media kan sebenarnya itu tadi ya. Media kan? Berarti kalau Tadi, diganti metode demonstrasi gitu gimana, Pak? Sebenarnya ya itu lebih ini. Cuma kalau metode demonstrasi kan sudah kalau dalam penelitian istilahnya kan sudah sangat banyak yang udah meneliti metode demonstrasi itu kan ya, sebenarnya gitu itu. Tapi untuk Anda ya silakan aja. Jadi judul PKP kemarin apa umat tuh? Yang sudah Belum, Pak. disetujui. Belum Oh buat. belum? Belum. Oh belum buat. Masih ini akan. Oh iya. Jadi karena PKP itu akan jadi harus diputuskan ya dari sekarang ya apakah akan mengambil kajian ya atau tetap beriringan dengan PKP. Jadi memang berarti yang perlu harus digenjot kinerjanya adalah kalau memang Anda mau menawarkan artikel dari PKP berarti PKP-nya itu yang nggak boleh main-main. Jadi harus didahulukan daripada ini. Ya. Jadi sebenarnya Mantul itu coba tulis saja nanti akan saya lihat nanti. Akan saya kritisi nanti saya lihat judul dengan rumusan masalahnya. Ya. Yang penting kita tidak sekedar mempersepsikan. Jadi gini sebenarnya kan udah ada penelitian orang sebelumnya ya. Kalau masalahnya di Umatul coba cari itu di jurnal-jurnal. Kira-kira peneliti sebelumnya menyarankan apa? Maka nanti dari sekian apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka nanti Umatul sesuaikan dengan yang di tempat yang dialami masalah itu sebenarnya cocoknya yang mana ini ya? Yang dari ahli-ahli yang sudah melakukan jadi itu. Cari di Google Scholar tadi. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Baik ya. Jadi nanti coba diinikan aja. Nanti kita akan ada ruang untuk berdiskusi kembali di WhatsApp group ya. Jadi buat aja dulu tugasnya dengan format itu tadi. Nanti akan saya kritisi nanti. Oke. Irma gimana? Ada hal lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Mantul ya. Elin gimana Elin? Sudah selesai? Jelas apa yang kita bicarakan hari ini? Ada yang sudah membaca panduan? Baik, sambilan ini saya mau menunjukkan tadi ini ya.
tugas karir. Kapan terakhir tugas karir ya? Oke, bentar. Nah, coba diperhatikan. Itu tugas karir sudah terbuka mulai 17 April ya. Ini, jadi ada di sini nanti Anda. Ada di nah ini, kalau kita lihat ya. Tugas karir ini kapan? Kalau kita klik, sudah ada yang mengumpulkan ini ya. Bentar. Nah, waktunya itu sampai 23 April ini. Ada 3 hari lagi. Ya, sebenarnya normalnya itu ada ditutup nggak nih? Oh ini ada nih 3 hari 11 jam. Jadi gini, caranya memang dikerjakan dari sekarang ya. Apalagi nanti kalau diputuskan bagi yang merayakan nih Lebaran, apakah di hari Jumat atau di hari Sabtu kan seperti itu. Kalau di hari Jumat berarti ada waktu hari ini kan kayak gitu ya. Atau nanti di Jambi lah ya. Mungkin malam atau apa. Kalau hari Sabtu nanti berarti ada waktu bekerja besok jadi itu. Kan? Jadi intinya ini 3 hari 11 jam. Jadi hari ini katakanlah 11 jam lagi berarti hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu terakhir nanti. Minggu tanggal 23 ya. Ya. Ini ada yang sudah mengumpulkan 1 orang nih. Ini bisa saya lihat juga siapa yang sudah mengumpulkan. Tapi nanti bekerja aja sesuai dengan format yang telah saya berikan. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 21 menit lagi itu normalnya ya. Mau lebih boleh, kurang jangan. Nah kita harus web itu minimal 2 jam. Kalau mau lebih boleh. Oke, Kartika sudah terbayangkan apa kira-kira yang akan diajukan? Sudah Pak. Sudah Pak. Tentang apa? Kartika tentang apa? Kemarin itu kan sempat sempat buat RPP di mata kuliah PKP. Itu sudah diajukan judul. Nah, kemarin saya itu memfokuskan tentang mata pelajaran PPKN, Pak, untuk kelas 4. Dari keanekaragaman. Kalau kemarin di PKP itu saya mencantumkan media pembelajarannya, Pak. Kalau untuk modelnya belum. Iya. Kalau bagusnya itu ada model ya biar lebih ini nanti ya. Karena kan pada saat melakukan pembelajaran kan nanti kan tetap langkah-langkah itu yang di ini ya. Media itu hanya menjadi perantara supaya siswa bisa memahami materi itu kan. Tapi oke. Iya, Pak. Kalau memang dari mungkin coba nanti dicari di Google Scholar tadi coba lihat. Kalau memang mungkin struktur judulnya itu ya nggak apa-apa nanti kita lihat kali substansinya kan. Jadi nggak ada masalah. Coba aja di ini dulu. Ya. Ya, Pak. Coba buat dulu nanti kita kaji lagi nanti. Oke, baik Kartika. Devi gimana? Udah Pak. Udah. Udah tadi ya. Sofia tuh tentang apa judulnya nanti? Belum tahu Pak, masih mikir apakah mau sama dengan PKP atau beda dengan itu. Ya, cepat diputuskan ya. Ya kalaupun tidak dapat mungkin di kesempatan pertama ini nanti jangan di yang kedua. Jadi memang udah harus ada keputusan ini mau
melanjutkan yang PKP, beriringan dengan PKP, atau memang berada di luar itu nanti ya. Itu penting. Oke. Elin gimana? Sudah ada gambaran mengenai fokus nanti di artikel ini? Amalia, mengenai apa Amalia? Rencananya yang kemarin dari PKP Pak, tapi yang pakainya kan media saja. Nanti nih pengen saya tambahkan menggunakan modelnya tak tulis di judul. Kalau Iya, kemarin kan nggak ada modelnya Pak, judulnya hanya media saja, tapi ini nanti di judulnya tak tampilkan modelnya Pak. Ya, biar lebih ini ya, nanti makanya nanti jadi di pencarian jurnal pun lebih ini ya, lebih banyak variasi nanti ya. Misalnya PBL tadi berbantuan apa. Coba kita search sekali ya di Google Scholar, mungkin ada ya, yang judul yang seperti kita maksud itu. Nah. Yang ada model sekaligus medianya gitu Pak. Iya, ya, coba kita ya. Oke, saya share kembali ya. Sudah terlihat nih? Sudah, Pak. Ya, tapi jangan hanya sekedar menggabungkan ya, tapi harus lihat dulu filosofinya. Bisa nggak di dalam ini, misalnya dalam model itu ada, bisa nggak misalnya memang kekuatannya harus menggunakan media ya. Nah, jadi itu harus sejalan nanti, jangan bertolak belakang antara model yang ingin ditawarkan ya. Ini kan ada PBL dengan berbantuan media Magic Edition Machine ya, itu ada. Pengembangan LKPD berbasis problem learning untuk meningkatkan kemampuan. Nah, ini sistematika ya. Jadi ada contohnya ini. Bisa ya? Oke. Sudah tergambar ya, Amalia ya? Sudah, Bapak. Ya, jadi itu. Silahkan aja pikirkan bahwa akan lulus nanti pada saatnya ya. Nggak lama kok, dua bulan ini ya. Nggak lama nanti 2 bulan. Maaf Pak, nanti kalau misalkan menurut Bapak judulnya enggak ini juga nanti akan nanti dibimbing Bapak gitu nggih, diarahkan Ya, jadi seperti gini, itu. ya kata kuncinya adalah jangan mengharapkan nanti 100% bantuan dari saya. Aduh, jadi itu nanti ya kan ada 15 orang di sini. Yang paling penting Anda sudah kan ada kerangka tadi. Kerangka tadi udah banyak itu di panduan itu sudah ada. Kira-kira kerangka Ibu tulis itu Ibu sudah tahu apa yang isi di dalam kerangka itu yang paling penting. Nah, maka nanti datang saya nanti hanya memoles gitu. Dan itu akan lebih maksimal. Tetapi kalau nanti mengharapkan poin ini nanti harus ada instruksi dari saya, itu nanti akan sungguh terbatas kita dalami nanti. Jadi takut-takut nanti yang nggak lulus nanti. Jadi silahkan Anda mau mengajukan yang mana, tetapi itu harus konsisten seperti saya sampaikan nanti. Jadi ada korelasi dari tugas 1 sampai ke tugas 4 nanti. Gitu. Ya.
Siapa? Baik. Paling penting adalah sudah ada kejelasan. Itu aja yang perlu Semakin jelas, semakin nyaman Anda mengikuti mata kuliah. Baik, kita lihat di ini ya. Mungkin nanti biar tidak bertanya-tanya lagi seperti apa nanti pertemuan berikutnya ya. Saya akan mengulas kembali terkait dengan yang ada di LMS ya. Nah ini ya. Supaya Anda nyaman nanti dalam menggunakan LMS juga. Jadi kita kan ada 14 ini kegiatan belajarnya. Ya, ada 14 ini. Peladuan belajar mandiri kemarin sudah dilakukan, itu membaca apa yang rambu-rambu yang ada di kegiatan belajar 1 sama buku panduan karir ya. Nah, kegiatan 2 hari ini kita tutorial ini. Melakukan webinar. Setelah webinar ini selesai 2 jam, artinya setara dengan 120 menit, maka Bapak Ibu sudah tuntas di kegiatan belajar 2. Ya. Kemudian nanti ada kegiatan belajar 3, itu membuat tugas 1. Jadi sesi 2 itu gabungan antara kegiatan belajar 2 dengan kegiatan belajar 3. Tugasnya itu dengan format ini. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah tugas 1 sesuai dengan format, maka Bapak Ibu sudah melalui kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 4 apa? Kita melakukan tutorial tuton. Jadi nggak ada webinar nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bekerja di apa yang akan diarahkan di kegiatan belajar 4. Lihat aja di sana. Apakah ada forum diskusi nanti? Kalau ada forum diskusi berarti responlah nanti. Tulis saja pertanyaan, walaupun sebenarnya kita bisa lebih leluasa melalui WhatsApp group. Tapi tidak salah juga untuk meninggalkan dokumentasi di sana ya. Nanti di kegiatan belajar 4 dan 5 itu digabung menjadi sesi 3. Maka di kegiatan belajar 5 sudah ada tugas kembali. Nanti juga akan saya ingatkan dan akan coba saya ini apa yang menjadi tugas 2 ini. Walaupun Anda sudah bisa melihat nanti. Tapi nanti akan saya kirim seperti yang di tugas 1 ya. Biar ada formatnya nanti. Kemudian ini sesi 3 kan, sesi 4. Nah, kita ada tutorial ini lagi ini. Tutorial 2 benar ya. Kita ada 4 ya. Jadi ini tutorial 2 itu melalui tuton, tutorial 3 kita webinar lagi, bertemu seperti hari ini. Ya. Nah, bertemu seperti hari ini, setelah itu ada tugas nanti. Jadi di sini akan kita bahas juga terkait dengan tugas 3. Kemudian tugas 3 lanjutan ya, kemudian ada webinar yang keempat. Ya. Webinar yang keempat ini. Tugas 4. Nah, kita ada berarti ada berapa dek? 1, 2, 3 ya kan? Kan nanti ada satu lagi webinarnya nih di kegiatan belajar 12 nanti. Tutorial 5. Webinar. Yang tutorial ini itu berarti dengan melalui tuton saja. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Jadi saya pikir setelah ini sebentar lagi ini ada waktu 10 menit lagi. Jadi Bapak Ibu boleh untuk langsung bekerja atau mikir-mikir apa. Nanti jangan lupa dituangkan di dalam format tugas 1 yang telah kita kirimkan tadi. Cici gimana Cici? Pak, sudah paham, Pak. Oke, baik. Kartika? Sudah, Pak. Oke. Yang paling penting sudah tahu gambaran juga. Sofiatun? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Devi gimana? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Amalia? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Rifaniyati? Insya Allah sudah, Pak. Alhamdulillah.
Irma gimana? Insya Allah. Paham. Alhamdulillah. Elin Indah Permatasari. Iya, Pak. Matul. Ya Pak, insya Allah sudah. Oke, alhamdulillah ya. Baik, mungkin ini untuk ada lagi pertanyaan nggak kira-kira? Enggak, saya mungkin akan kasih beberapa trik ya. Ini untuk supaya bisa lancar ya. Silakan. Bapak, itu buktinya tentang si yang ada di Tutan nggak ada. Gimana, Irma? Absensi. Oh, Absensi absensi yang ya. Nggak pakai memang atau gimana Sebenarnya Pak? kita nggak ada pakai. Sebenarnya nanti saya akan melihat ini kan terekod ini kan terekod. Jadi nanti pada saat diminta nanti absensi ini, jadi nanti saya akan melihat di video nanti siapa yang aktif, siapa yang hadir kan nanti muncul nanti. Kalau hari ini kita kan ada berapa ini? 2, 4, 6, 7, 8, 9 kan? 9 orang ya. Oh gitu. Jadi ada 9 orang, berarti kita ada 6. Ya, nggak pakai. Nanti akan saya coba ini lagi. Tapi ada Tutun juga yang buat. Saya pikir kalau buat semua melakukan presensi kan seperti itu. Nah, jadi nanti akan kita lihat. Jadi di webinar ini siapa yang hadir? Berarti ada 9 orang nanti yang hadir. Ya, berarti ada 6 lagi yang tidak hadir. Ya, sama-sama. Rifa gimana? Rifa Niyati? Sudah Pak, insya Allah. Sudah ya. Oke. Jadi baik, Nanda. Yang pertama sekali adalah itu tadi yang perlu dilakukan adalah bekerja di format 1, ya, di format yang telah saya berikan, di format tugas 1. Kemudian di format itu coba betul-betul dipertegas judul apa yang akan diajukan. Nanti akan diturunkan ke rumusan masalahnya. Ya. Kemudian perlu dipastikan mengenai buku dan artikel tadi. Jadi jangan hanya sekedar buku itu untuk menyelesaikan tugas 1, tapi itu benar-benar nanti akan berkontribusi nanti pada saat Bapak Ibu menyusun artikel. Karena 10 referensi itu harus merupakan kutipan itu yang dimuat di dalam substansi daripada artikel. Ya kalau mau lebih bagus jangan hanya 10, lebih daripada 10. Ya, lebih daripada 10 tentunya. Kemudian yang paling penting lagi adalah jangan lupa untuk dibaca buku panduan. Baca buku panduan. Ya, terutama di bagian tadi itu. Judul seperti apa, abstrak seperti apa, kemudian metode seperti apa isinya, kemudian hasil dan pembahasan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kajian pustaka. Itu penting sekali. Nanti bagaimana membuat kajian pustaka. Nanti ada yang lebih mudah membuat kajian pustaka ya. Saya coba ya. Mau dilihat? Sebelum menutup ya. Nah, udah saya sharing belum? Belum ya, belum saya. Sudah tampak Nanda? Sudah Pak, sudah muncul. Daftar pustaka. Nanti kan misalnya kita di sini ada kutipan. Nih, kutipan adalah misalnya nanti ini cara membuat pustaka sistematis ya. Sebagaimana itu hanya untuk ini aja mestinya. Saya mengutip ini. Jadi ada namanya, kalau Anda lihat ini ada namanya Mendeley. Ya, saya buka Mendeley ini. Ini untuk pengetahuan aja nanti. Sebenarnya ini bisa kalau kita pelajari dalam 2 jam Anda sudah mampu nanti. Saya terbuka dulu ya.
Nah, jadi ini. Misalnya di sini kan pendapatnya siapa nih, Pak? Saya tulis di sini, Sugiono. Wahyu. Tadi ini oke lah, pura-pura Wahyu. Ini kemudian saya di sini ada Sugiono. Nah, Sugiono ya. Misalnya yang mana nih? Oke. Satu lagi ada misalnya Fahru Razi. Ya. Nah, ini ada nih. Oke. Satu lagi saya. Coba satu lagi misalnya Fahru Razi kembali, ada satu lagi ya. Nah, jadi ya kan? Kemudian bagaimana daftar pusakanya nanti? Nah, ini kan belum muncul ya, secara otomatis insert bibliografi. Nah, muncul secara ini langsung ini daftar pusaka. Gimana? Ya. Nah, sistematis tentunya ya. Nah, ini kalau menggunakan Mendeley. Jadi dari ini tiba-tiba muncul ini kan. Tak perlu kita ketik manual. Oke, dapat pertanyaan kembali? Oh, untuk yang tadi itu berarti kalau kita udah save yang dari Google Scholar-nya dulu ya, baru nanti dia otomatis kayak copy paste gitu ya? Enggak. Jadi kalau di sini database-nya semua di Mendeley. Jadi nanti kalau daftar pusakanya belum ada, tinggal kita masukin aja. Jadi seperti rak buku di kita ya. Tapi ini kan daftar pusakanya udah di manage dalam Mendeley ini nanti. Beda memang kalau yang Google Scholar sebenarnya dasarnya juga dari Google Scholar nanti. Cuma dia memang udah didatakan dalam database Mendeley nanti. Jadi tinggal gunakan aja. Ya. Nanti akan saya demo nanti gimana cara. Ada yang sudah pernah mendengar Mendeley ini atau menginstall di PC-nya? Ada? Belum, Pak. Hari ini, Pak. Belum ya? Nggak apa-apa, nanti akan kita ambil. Kalau mau nanti di segmen terakhir aja nanti. Tapi ini kan hanya kegunaan untuk mendata daftar pusaka secara otomatis ini, ya, tidak manual intinya. Ini nanti akan kita ambil di menjelang penyiapan atau finishing daripada artikel ini. Pak, maaf Pak, saya lupa mau menanyakan itu Pak, kerangka penulisan itu apa isinya Pak? Soalnya tadi saya yang dari belakang itu tadi Pak. Pak Rozinya kayaknya nge-freeze ya? Iya, nge-freeze Bu. Kerangka penulisan itu isinya apa ya Bu ya? Itu nama lainnya outline Bu Uma. Gambaran besar, nanti tulisan kita tuh awalnya apa, terus abstrak, terus apa gitu. Outline sih nama lainnya. Rangkuman gitu ya? Garis besar, kayak daftar isi gitu. Oh, iya. Saya izin mau imunisasi anak.
dulu. Bapaknya mana ya? Bapaknya mental kayaknya ya. 4 menit lagi loh, Bu. Enggak. Oh, nggih pun. Oh, itu tuh udah balik lagi. Maaf, masih di mute, Pak. Masih di mute, nggak ada suaranya, Pak. Kayak kemarin lagi tuh, Bu. Iya, kayaknya ya. Nggak terdengar suara saya tadi ya? Enggak, Pak, tadi, Pak. Sekarang Nggak tadi ya, nggak ada. Oke. Sekarang Nggak sudah. ada tadi saya buka mic. Jadi intinya silahkan mengerjakan tugas 1 sesuai dengan format yang telah saya berikan tadi. Jangan lupa nanti diunggah pada deadline waktu yang telah ditentukan ya. Kalau kita lihat tadi waktunya sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu nanti dicek kembali. Di akun kalian nanti akan keluar berapa durasi waktu. Kalau sekarang masih 3 hari 10 jam ya. Gitu. Yang kedua nanti kita akan berjumpa kembali di tutorial webinar yang kedua nanti. Mungkin sebelumnya kalian akan berdiskusi di aktivitas belajar nanti aktivitas belajar 4 ya dan 5 ya. Silahkan dilakukan. Nanti insya Allah akan saya kritisi terkait dengan hasil pekerjaan tugas 1 yang kalian kumpulkan. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita padai sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di webinar yang kedua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama.